Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Matius Anyang, dan anggota yang lainnya yaitu Ummul Kalsum. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok ekonomi makro dengan tema pengangguran dan kemiskinan. Oke teman-teman, tidak usah lama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman, pembahasan yang pertama yaitu pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Definisi pengangguran. Menurut Meniketrans, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nah, itu menurut Meniketrans. Sedangkan secara umum yaitu pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya, atau sedang menunggu dipanggil kembali untuk satu pekerjaan setelah diberhentikan, atau sedang menunggu untuk melapor pada pekerjaan yang baru dalam waktu 4 minggu. Jenis-jenis pengangguran. Nah, di sini terdapat 3 jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran berdasarkan jam kerja. Yang kedua, pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang ketiga, pengangguran berdasarkan cirinya. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu pengangguran berdasarkan jam kerja. Nah, di dalamnya terdapat 2 jenis, yaitu setengah pengangguran terpaksa dan setengah pengangguran sukarela. Setengah pengangguran terpaksa yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih menerima pekerjaan lain. Contohnya seperti orang yang bekerja sebagai penjaga warnet. Nah, orang tersebut bekerja setiap harinya selama 4 jam, sementara gajinya masih rendah, sehingga ingin memanfaatkan sisa waktunya untuk mendapatkan pekerjaan lain. Nah, sedangkan yang kedua yaitu setengah pengangguran sukarela. Setengah pengangguran sukarela yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lainnya. Contohnya seperti tenaga ahli yang hanya bekerja pada saat tertentu saja, tetapi gaji yang didapatkan sudah sangat besar. Nah, contoh lainnya seperti orang yang menyewakan rumah atau tempat usaha untuk memperoleh penghasilan. Selanjutnya yaitu pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Nah, di sini terdapat 3 jenis pengangguran penyebab terjadinya. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran teknologi. Pengangguran normal atau friksional yaitu pengangguran sebanyak 2 atau 3% atau pengangguran yang terjadi hanya sementara waktu. Contohnya seperti seorang pekerja yang bekerja di pabrik tekstil yang ingin pindah pekerjaan pada pabrik plastik dengan harapan agar bisa mendapatkan yang lebih baik. Ya, contohnya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal yaitu pengangguran yang dimana perusahaan memberhentikan pekerja karena tidak mampu memberikan upah sehingga terjadi pengangguran besar-besaran. Yang ketiga yaitu pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya penggantian tenaga kerja oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Contohnya racun gulma. Nah, racun gulma adalah racun rumput. Dengan adanya racun gulma, maka pasti akan mengurangi pengguna tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan dan sawah. Demikian juga mesin. Dengan adanya mesin, maka akan mengurangi tenaga kerja, seperti membuat lubang, memotong rumput, membersihkan lahan, dan memungut hasil di pabrik-pabrik. Nah, semua itu yang mengerjakan adalah mesin, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan tidaklah banyak. Baik, selanjutnya yaitu pengangguran berdasarkan cirinya. Nah, di dalamnya terdapat 4 jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Nah, yang pertama yaitu pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran tersembunyi, yang ketiga pengangguran bermusim, dan yang keempat setengah menganggur. Pengangguran terbuka yaitu
Pengangguran ini terjadi karena pertambahan lapangan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian, banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Nah, itu pengangguran terbuka. Sedangkan pengangguran tersembunyi yaitu suatu kegiatan ekonomi lebih banyak daripada yang sebenarnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Contohnya seperti pelayan restoran yang lebih banyak daripada yang diperlukan. Nah, contoh lainnya seperti keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar mengerjakan luas tanah yang sangat kecil. Contohnya seperti itu. Yang ketiga yaitu pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Contohnya seperti penyedap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan dan terpaksa menganggur. Nah, itu pada musim hujan. Sedangkan pada musim kemarau, para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Selanjutnya yaitu setengah menganggur. Nah, contohnya seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek. Nah, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya. Contohnya seperti itu. Penyebab terjadinya pengangguran. Nah, di sini terdapat 4 penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama yaitu kenaikan jumlah penduduk. Nah, dengan kenaikan jumlah penduduk, maka akan mengakibatkan kenaikan jumlah angkatan kerja. Sedangkan lapangan pekerjaan masih sangat kurang, sehingga tidak dapat didistribusikan ke lapangan pekerjaan. Nah, hal ini akan berdampak pada jumlah pengangguran yang terus bertambah. Nah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, tingkat inflasi. Inflasi sangat berpengaruh terhadap jumlah pengangguran. Hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran yaitu berbanding terbalik. Nah, ketika tingkat inflasi naik, maka jumlah pengangguran akan turun. Begitupun sebaliknya, ketika tingkat inflasi turun, maka jumlah pengangguran akan naik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, besarnya upah. Besarnya upah sangat berpengaruh terhadap jumlah pengangguran. Ketika besarnya upah yang ditawarkan sangat sedikit, maka tenaga kerja akan menolak mendapatkan upah tersebut. Dan akibatnya akan menyebabkan pengangguran. Yang terakhir yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah. Nah, rendahnya kualitas sumber daya manusia akan menyebabkan pengangguran. Cara mengatasi pengangguran. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai tuntunan industri modern. Yang ketiga, meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Yang keempat, yaitu mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal. Yang kelima, yaitu meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya. Yang terakhir, membuka kesempatan kerja ke luar negeri. Dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat. Nah, di sini ada beberapa dampak. Yang pertama yaitu pendapatan per kapita. Orang yang menganggur berarti tidak memiliki penghasilan, sehingga hidupnya akan membebani orang lain yang bekerja. Nah, dampaknya adalah terjadinya penurunan pendapatan per kapita. Nah, dampak yang kedua yaitu pendapatan negara. Orang yang bekerja mendapatkan balas jasa berupa gaji. Sebelum sampai di tangan penerima, maka akan dipotong pajak penghasilan terlebih dahulu. Nah, pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Jika tidak banyak yang bekerja, maka pendapatan negara di pemasukan pajak penghasilan cenderung berkurang. Dampak yang ketiga yaitu beban psikologis. Nah, semakin lama seseorang menganggur, maka semakin besar beban psikologis yang ditanggungnya. Nah, contoh beban psikologis itu seperti merasa rendah diri. Ya, seperti merasa rendah diri karena statusnya yang tidak jelas.
Selanjutnya yaitu munculnya biaya sosial. Tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan pengeluaran berupa biaya-biaya sosial, seperti biaya pengadaan penyuluhan, biaya pelatihan, dan biaya keamanan sebagai akibat kecenderungan meningkatnya tingkat kriminalitas. Kebijakan pemerintah. Kondisi Indonesia, masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang 45 Pasal 27 Ayat 2. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Nah, kemiskinan juga merupakan masalah global. Kemiskinan juga mempunyai beberapa teori. Yang pertama, teori neoliberal. Nah, teori ini berasumsi bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Teori yang kedua yaitu teori sosial demokrat. Nah, teori ini memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok kepada sumber masyarakat. Teori yang ketiga yaitu teori marginal. Teori ini berasumsi bahwa kemiskinan di perkotaan terjadi dikarenakan adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi di kalangan masyarakat tertentu. Yang keempat, teori development. Nah, teori ini bercorak pembangunan. Munculnya dari teori-teori pembangunan, terutama neoliberal. Nah, teori ini mencari akar masalah kemiskinan pada persoalan ekonomi dan masyarakat sebagai satu kesatuan. Yang terakhir yaitu teori struktural. Teori ini berasumsi bahwa kemiskinan terjadi bukan karena persoalan budaya dan pembangunan ekonomi, melainkan politik ekonomi dunia. Nah, itulah teori-teori kemiskinan. Selanjutnya yaitu makna kemiskinan. Secara umum, yang ditekankan dalam studi kemiskinan adalah pendapatan per kapita yang rendah, lahan yang sempit, kurangnya modal, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, kekurangan gizi, dan tingkat investasi yang rendah. Pemahaman konsep kemiskinan ini sangat berguna dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kemiskinan. Nah, di sini terdapat dua jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan relatif, dan yang kedua yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif yaitu ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup sesuai dengan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Nah, kemiskinan relatif juga merupakan suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan. Nah, ini ada kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi. Nah, untuk mengukur kemiskinan relatif yaitu dengan cara melihat proporsi tingkat pendapatan rata-rata per kapita. Nah, itu untuk kemiskinan relatif. Yang kedua yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut yaitu kondisi di mana seseorang berada pada tangga kemiskinan terbawah atau kemiskinan paling bawah. Mereka yang berada pada kemiskinan absolut yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan atau hanya sekedar untuk bertahan hidup. Perbedaan kemiskinan. Di sini ada 4 perbedaan kemiskinan. Yang pertama yaitu kemiskinan yang turun-menurun atau persistent poverty. Yang kedua, kemiskinan berdasarkan siklus waktu atau cyclical poverty. Yang ketiga, kemiskinan musiman atau seasonal poverty. Yang keempat yaitu kemiskinan yang terjadi secara kebetulan atau assigned poverty.
kemiskinan yang turun-temurun, yaitu mereka yang terus berada dalam lilitan kemiskinan, biasa disebut kemiskinan kronis. Sedangkan kemiskinan berdasarkan siklus waktu yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Terus selanjutnya kemiskinan musiman, yaitu kemiskinan yang terjadi secara musiman, seperti pada kasus nelayan dan petani. Yang terakhir yaitu kemiskinan yang terjadi secara kebetulan, yaitu kemiskinan yang terjadi karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan. Indikator kemiskinan. Nah, di sini ada beberapa indikator kemiskinan. Yang pertama yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi. Contohnya seperti sandang, pangan, dan papan. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi. Tidak adanya jaminan masa depan, karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial. Anak-anak terlantar. Wanita, korban kekerasan rumah tangga. Janda miskin, kelompok marginal, dan terpencil. Dampak kemiskinan. Yang pertama, terjadinya pengangguran. Yang kedua, kekerasan. Nah, sebenarnya kekerasan yang sering terjadi merupakan efek dari pengangguran, karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Selanjutnya yaitu pendidikan. Nah, mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau, sehingga tidak bisa melanjutkan sekolahnya atau pendidikannya. Selanjutnya kesehatan. Seperti yang kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangatlah mahal. Hampir setiap klinik pengobatan, apalagi rumah sakit swasta, besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya sangat tinggi, sehingga tidak dapat dijangkau oleh kalangan miskin. Cara mengatasi kemiskinan, yaitu pemerintah harus menyediakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, agar dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah kehidupan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya. Nah, pemerintah juga harus memberi bantuan pendidikan dan kursus gratis pada masyarakat kurang mampu, agar dapat melanjutkan sekolahnya tanpa bingung soal biaya. Nah, itu salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan. Yang terakhir yaitu hubungan antara pengangguran dengan kemiskinan. Nah, adanya pengangguran yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama menyebabkan timbulnya kemiskinan, karena seseorang yang menganggur pasti tidak memiliki pendapatan sehingga tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran, karena orang yang tumbuh di lingkungan dan keluarga miskin biasanya juga akan tumbuh menjadi orang yang kekurangan pula. Dikarenakan kebanyakan rakyat bahwa Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan yang baik, sehingga banyak dari mereka yang menganggur. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari kami tentang pengangguran dan kemiskinan. Nah, jika teman-teman ada yang ingin bertanya dan memberikan masukan, kami persilahkan. Sekian dan terima kasih.